Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ardi Rapana. Ya, untuk info kali ini saya tetap akan memberikan informasi, pengetahuan dan pengalaman. Dan kali ini saya akan mereview salah satu peternak ikan cupang. Nah, ikan cupang. Beliau adalah sahabat saya juga. Selain dari ikan cupang, beliau juga salah satu kesibukan itu beliau branding ikan cupang. Nah, bagaimana cara branding ikan cupang yang baik dan benar? Sedikit kita wawancara dengan dia atau sekedar berbagi informasi bagaimana cara branding ikan cupang yang benar dan bisa menghasilkan rupiah untuk kita. Begitu sih ya. Oke sahabat sekalian, sahabat-sahabatku Nusantara. Nah, berikut kita akan mengulas tuntas bagaimana menernak ikan cupang atau menjadi peternak ikan cupang yang bisa menghasilkan uang atau bisa menjadi salah satu pendongkrak ekonomi kita. Nah, bagaimana prosesnya? Sedikit kita bertanya kepada ahlinya atau yang berpengalaman di bidang usaha tersebut. Ya, sebelumnya assalamualaikum Andri. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon sedikit informasinya Pak Andri, semoga bersedia memberikan informasi mengenai bagaimana cara ternak ikan cupang ini yang baik dan benar dan bisa menghasilkan penghasilan untuk kita atau pendongkrak ekonomi untuk kita. Semoga apa yang Pak Andri sampaikan bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabatku yang sedang menyaksikan channel ini. Ya, tolong sedikit arahannya bagaimana supaya menjadi peternak ikan cupang yang baik dan benar dan ya insya Allah bisa menghasilkan uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pasti jangan lupa subscribe and like Channel channel Ardi Rapana. Rapana. Oke, sahabat-sahabat dimanapun, khususnya kota Jambi dan dimana aja, cara beternak cupang ini dikatakan itu susah, juga tidak susah, dikatakan gampang, nggak gampang juga, gitu kan? Oke. Itu bagaimana? Ya, jadi dikatakan susah nggak susah, dikatakan gampang tidak gampang. Nah, kita harus cari tahu bagaimana supaya bisa berhasil ini Pak Andri. Ayo Pak Andri. Oke, kita lanjut ya. Jadi untuk beternak ikan cupang ini, yang pertama itu kita harus mencari bibit yang benar-benar kualitas. Itu salah Bibit yang benar-benar kualitas, yang siap umur dan siap diternak. Nah, Kadang banyak terjadi kegagalan, itu biasanya indukan calon ikan cupang yang mau ternak ini itu belum cukup umur. iya. Sehingga telur-telur yang di betina itu masih belum matang. Setidaknya umur ikan cupang yang sejenis plakat ya umur 5 bulan ke atas itu udah siap di breed lah itu. Untuk masih 5 bulan ke bawah masih sanksi. Saya pun juga kadang sering mengalami kegagalan juga. Bukan berarti saya langsung bisa berhasil, enggak juga. Ya. Kita kan semua butuh proses dengan tahap step by step. Ya. Gitu. Jadi Nah. gitu cara pemilihannya. Oke, sahabat-sahabatku Nusantara. Poin pertama adalah jika memang kita ingin menernak ikan cupang ini, pastikan usia ikan cupang tersebut sudah di atas 5 bulan, Pak Andri ya. Iya. Nah, jadi seandainya kita pengen membeli satu indukan atau pejantan, pastikan usianya di atas 5 bulan. Nah, karena di bawah usia tersebut, maka cenderung lebih kepada penggagalan. Nah, jadi di sini kita juga harus benar-benar mencari peternak yang jujur gitu, jadi supaya apa yang kita harapkan sesuai. Misalkan kita pengen ternak ikan cupang, ya kita carilah peternak yang jujur dan benar-benar mau dan ikhlas memberi pengalamannya seperti itu. Nah, sahabat-sahabatku, kita tanya lagi, kabar-kabarnya ikan cupang ini punya harga yang bervariasi, dari yang ribuan, puluhan, ratusan sampai bahkan jutaan. Apakah hal tersebut benar?
Nah, kita akan tanya berdasarkan dari pengalaman beliau. Nah, gimana Pak Andri soal market ikan cupang ini tersendiri? Dengar-dengarnya kan kalau dilihat sih ikan cupang ini sepele, kecil gitu loh kan. Dari mana bisa harganya bisa sampai ya kalau ribuan kita masih umum, puluhan, ratusan bahkan bisa jutaan. Apakah itu benar Pak Andri? Gimana? Ya, untuk masalah ekonomis harga ikan cupang ini memang tidak bisa dipungkiri. Jadi karena ini suatu hobi Iya, iya. yang kita mengharapkan hobi mendapat keuntungan. Benar. Nah, Iya, jadi iya, kita iya. menjalankan hobi kita lepas, terus ada nilai ekonomisnya. Nah, memang untuk harga ikan cupang ini bervariasi dari harga yang untuk anak-anak SD ribuan Iya, hingga iya, iya. untuk kolektor. Heeh. Jadi untuk masalah harga memang variasinya bisa ini dari bawah sampai ke atas tergantung kualitas ikan yang kita jual nanti. Dan juga pendapat dari pembeli itu kan beda-beda. Mereka merasa ini wah ini bagus, mereka berani bayar tinggi gitu. Terus juga kan ada kontes ikan juga. Iya, iya. Itu salah satu Iya, pendongkrak dari penunjang. harga itu tersebut ya. Untuk kontes ikan kan rata-rata memang ikan yang berkualitas grade A. Grade A. Iya, jadi di dalam beternak cupang ini kita ternak cupang itu tidak semuanya juga bagus. Ya, ya, ya. Jadi Hasil anakannya itu ya. rata-rata itu maksimal 20%, 30% itu yang berkualitas yang bagus. Sisanya ya itu bahan rejekan. Nah, nanti rejekan itu mungkin bisa kita jual ribuan untuk anak-anak SD. Atau terkadang gini juga banyak juga peternak kan yang tidak mau lainnya bocor, Ya. itu dia miara predator biasanya dikasih makan untuk predator aja gitu. Ikan cupang ini untuk harga itu rata-rata itu lebih mahal dari harga jantan. Oh, untuk harga indukan cenderung lebih mahal. Betina, karena betina ini lahan produksinya Pak. Iya. Oke, baiklah sahabat-sahabat Kursus Nusantara. Jadi begini. Memang benar untuk harga itu bervariasi mulai dari ribuan, puluhan, ratusan bahkan jutaan, tergantung dari marketnya dan itu berpengaruh kepada jenis-jenisnya juga. Nah, yang perlu kita pertanyakan di sini, jenis apa saja yang bisa harganya sampai melonjak itu? Apakah baik dari ukuran, corak warna, atau apa sih nilainya yang bisa membuat suatu barang itu menjadi punya nilai lebih? Nah, bagaimana itu Pak Andri? Ya, jadi ikan cupang ini juga tergantung pembeli. Kadang pembeli kan ada senang yang cupang jenis plakat, ada yang senang cupang jenis giant, ada yang senang cupang jenis halmon atau yang serit, atau lebih dibilang CT, cupang yang jarum-jarum itu. Iya. Terus kan dari cupang itu biasanya yang harga melonjak itu jika bisa peternak ini menemukan jenis baru. Oh, Gitu. iya. Jenis baru dan corak warna yang sangat Langka, mewah lah, seperti langka itu. itu ya. Iya. Misalnya ya kalau dulu kan cuman cupang biasa-biasa aja Iya, warnanya. iya. Sekarang sudah beragam jenis, macam jenis warnanya. Kalau saya sebutin ya susah juga, banyak gitu kan. Itu hasil dari perkawinan silang seperti Iya, itu Pak ya. dan juga nggak bisa ini apa namanya basing-basing saling silang-silang juga nggak bisa. Nggak bisa gitu. juga. Oh, berarti kita juga harus siap berisiko, misalkan mengorbankan satu indukan yang bagus untuk menghasilkan suatu anakan yang bagus juga, itu juga penuh risiko ya. Iya, karena nggak segampang itu. Nggak segampang itu, Iya, bukan berarti kita mau menciptakan suatu produk baru atau warna baru dari ikan cupang tersebut, kita main jodohkan aja indukan ini sama pejantan ini bakal jadi warna langka. Iya. Dan itu adalah jadi salah satu risiko bagi peternak Pak ya. Nah. Nah, itu jadi tapi seandainya memang hal tersebut terjadi atau jodoh dan bisa menghasilkan keturunan dengan warna yang langka, maka itu akan berpotensi untuk menjadi salah satu pendongkrak harga ya Pak Iya, ya. betul. Nah, di situ kadang menjadi daya tarik peternak cupang yang apalagi pemula, kadang wah ini coba ini silang ini dengan silang ini bisa jadi apa. Terkadang di situ yang banyak salah kaprah.
Iya. Lebih baik saya sarankan, apalagi yang baru mau mulai ternak, Mm-mm. itu cukup breed yang jenis yang sudah ada aja dulu. Tinggal Oh. cari kualitas yang bagus. Iya. Karena yang sudah lama beternak pun nggak segampang itu Iya. untuk menciptakan jenis baru atau strain baru gitu. Nah, oke, baiklah sahabat-sahabat Kusen Nusantara. Saya rasa ya cukup jelas penjelasan dari Pak Andri bagaimana kita harus menernak ikan cupang. Pertama ya adalah kita harus memang mencari indukan atau pejantanan yang usia di atas 5 bulan. Dan bisa juga atau kita datang langsung ke peternak yang memang benar-benar jujur dan mau sedikit memberi pengalamannya atau berbagi ilmu untuk kita melakukan ternak sendiri atau mencoba ternak sendiri di rumah. Karena ikan cupang ini tidak bisa juga kita anggap sepele, tapi berdasarkan dari penghobi, hal tersebut selain dari hobi juga bisa menjadikan penghasilan atau penghasil tambahan, dan tidak luput juga hasil tambahan ini bisa mencapai jutaan rupiah, bahkan luar biasa. Memang ada juga memang khusus peternaknya, karena bisnis ini kalau ditekuni juga ya menghasilkan untung yang luar biasa Pak Andri. Ya, lumayan. Nah, berikut kita akan ulas bagaimana peternaknya atau di tempat-tempatnya gimana aja dan hasil-hasilnya bagaimana saja. Ikuti terus channelnya ya. Nah, baiklah saudaraku atau sahabat-sahabat Kusen Nusantara, ini sebagian kita kasih lihat nih. Ini proses pembesaran, dipisahkan di akuarium. Ada banyak tempat di sini. Nah, seperti itu. Ini juga dia nih. Nggak kelihatan oleh kamera karena ini sangat-sangat halus. Nah, ini cukup dengan tempat seperti ini atau kulkas-kulkas yang sudah rusak. Ini bisa dijadikan untuk tempat ternak. Jadi ternak itu tidak terlalu sulit untuk ikan cupang ini seperti ini. Dia menggunakan kulkas-kulkas yang sudah rusak. Untuk ini proses pembesaran Pak Andri ya? Iya. Ini proses pembesaran. Nah, ini. Jadi di sini saya beritahukan untuk sahabat-sahabatku se-Nusantara, ini dia mempunyai dua tempat produksi. Jadi kebetulan saya ini berada di salah satu tempat produksinya yang lain. Yang salah satu lagi dia ada di suatu tempat yang di luar dekat sinilah. Jatuhnya ya beda tempat gitu. Nah, baiklah sahabat-sahabatku se-Nusantara, semoga apa informasi yang saya berikan bisa bermanfaat dan bisa dikembangkan. Jika teman-teman suka dengan konten yang saya buat ini, silakan like, komen, dan subscribe supaya saya lebih semangat lagi dalam mencari konten-konten menarik dan informasi yang menarik. Ya, sedikit tambahnya Pak Andri, satu patah dua kata. Oke, halo sahabat Cupanges. Nih. Semoga dengan konten ini bisa menjadi buka wawasan kita semua. Terus buat Ardi, semoga channelnya lebih berkembang besar ya. Oke, gitu aja sih. Oke, ya lupa, mohon maaf sahabat-sahabatku Nusantara. Seandainya nanti di antara sahabat-sahabatku ada yang berminat ingin usaha ikan cupang ini, bisa hubungi kontak saudara Andri langsung. Nanti akan saya tulis di deskripsi, baik itu Facebooknya, WA, serta Instagramnya. Nanti akan saya kasih linknya di bawah ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.